pasir gurun menjadi saksi atas kerasnya hati manusia. Di tengah kegelapan Makkah yang bergelora, berdirilah sosok yang disegani dan ditakuti. Ia adalah laki-laki yang langkahnya menggetarkan bumi Mekah. Pedangnya seakan menjadi hakim bagi siapapun yang berani menantang tradisi nenek moyang. Baginya, harga diri adalah segalanya, dan kehormatan suku adalah hukum tertinggi. Di bawah langit yang masih kelam oleh berhala, ia berdiri tegak dengan api amarah yang tak pernah padam. Ia adalah sang penantang, sang penjaga tradisi yang menutup mata terhadap kebenaran yang baru saja berbisik. Inilah kisah tentang hati yang sekeras batu yang menolak tunduk sebelum akhirnya sebuah cahaya datang menyentuh jiwanya. Sambutlah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir sebelum cahaya hidayah menyentuh langkahnya. Hari itu Umar nampak gelisah karena memikirkan masyarakat Mekah yang banyak menganut agama Islam. Umar sangat membenci Islam kala itu. Al-Haqqah, hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? wa ma adraka mal-Haqqah, Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Itu pasti perkataan penyair. wa ma huwa biqawli sya'ir, qalilan ma tu'minun. Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Kalau bukan syair, itu pasti ucapan tukang tenung. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. تنزيل من رب العالمين. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Aku harus membunuh Muhammad. Hendak kemana kamu, wahai Umar? Aku ingin membunuh si pengacau itu. Si pengacau? Siapa itu? Itu orang yang sedang menghancurkan kaum kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Hah, Muhammad? Sebentar ya Umar, pikirkanlah terlebih dahulu. Kalau engkau membunuh Muhammad, apakah engkau siap jika keluarga Muhammad membalas dendam? Ya Nuaim, kenapa engkau mencegahku? Apakah kamu sudah menjadi pengikut si pengacau itu? Bukan begitu Umar, apakah engkau tidak malu? Kamu ingin membunuh Muhammad, sedangkan adikku Fatimah sudah menjadi pengikut Muhammad. Apa kamu bilang? Tidak mungkin, adikku ikut Muhammad. Kamu dusta. Gimana sih dibilangin kok ngeyel? Kalau tidak percaya, tanya saja langsung kepada adikku sana. Awas kalau kamu dusta. Umar pun tidak jadi mencari Nabi Muhammad dan berbalik pergi ke rumah adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Ya Habab, jelaskan kepada kami apa manfaat dari membaca Al-Quran itu. Pertanyaan yang bagus, Fatimah. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Subhanallah, sungguh mulia Al-Quran ini. Maka dari itu jangan tinggalkan Al-Quran, usahakan satu hari membaca 1 juz. Waduh, one juz. Wah, kalau ada juz aku gak mampu, tapi kalau ada insya Allah aku bisa. Apa itu anak? Odol itu singkatan dari one day one umat. Hehehe. Ya Fatimah, buka pintu. Siapa itu? Wah, di depan ada Umar bin Khattab. Gawat ini pasti akan kacau. Aku harus sembunyi. Ya Fatimah, apakah benar berita yang saya dengar? Berita apa ya Umar?
berita bahwa kamu sudah menjadi pengikut Muhammad dan masuk Islam, benar atau tidak? Ya Umar, jika Muhammad itu memang benar, bagaimana? Sudahlah, kamu jawab saya, kamu masuk Islam, betul atau tidak? Iya benar, saya sudah masuk Islam. Wahai Umar, apa yang kamu lakukan? Diam kamu, jangan macam-macam, saya tebas kamu. Ya Umar, apa salah dan dosa kami? Apakah kamu akan menyakiti orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah? Apa salah kami ya Umar? Apa yang kamu sembunyikan itu? Ini adalah sahifah. Sahifah adalah lembaran Al-Quran. Apa ini yang tadi kamu baca? Ya, ini yang tadi aku baca. Coba saya lihat. Tidak boleh, kamu orang kotor. Orang kotor tidak boleh membaca Al-Quran. Mana? Saya ingin lihat. Jika kamu ingin melihat, maka kamu harus bersuci terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Bagaimana ini? Aku takut. Sabar ya Umar, semoga Umar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gawat, Umar sudah datang. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى Apakah ini kalimat yang dimusuhi oleh Quraisy? Tidak pantas kalimat seperti ini kita musuhi. Ya Fatimah, di mana Muhammad sekarang berada? Tidak akan saya beritahu. Jika kamu ingin membunuh Muhammad, bunuh saja saya. Tidak ya Fatimah, sekali-sekali saya tidak akan menyakitinya. Tolong beritahu saya di mana Muhammad. Wahai Umar, bergembiralah. Sungguhnya Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Aku harap itu adalah kamu ya Umar. Benarkah beliau berdoa demikian? Baiklah, di mana beliau sekarang? Beliau ada di Darul Arqam. Baiklah, aku akan segera ke sana. Sementara itu di Darul Arqam berkumpullah para sahabat Nabi Muhammad, Abu Bakar Asyidi, Zaid bin Harithah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Bilal bin Rabah. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia mendapatkan 10 kebaikan dalam alif lam mim. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, dan mim 10 pahala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah punya keluarga. Allah punya keluarga. Allah kan esa, siapakah mereka? Keluarga Allah adalah para penghafal Al-Quran. Datanglah Umar dan Khabbab ke Baitul Arqam. Itu Umar bin Khattab, dia membawa pedang. Bagaimana ini? Umar mau membunuh kita. Bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niat jahat, biar aku yang menghadapi. Kapankah kamu akan bertaubat, wahai Umar? Rasulullah berdoa, Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, Umar sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan keislaman Umar, Islam menjadi lebih kuat. Setelah masuk Islam, Umar selalu mendampingi Rasulullah dalam perang dan jihad. Dalam perang Uhud,
peristiwa Fathu Makkah. Begitulah juga kemenangan demi kemenangan berhasil diraih umat Islam, hingga datanglah saat yang tidak terlupa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah telah wafat menghadap Allah Rabbil Alam. Rasulullah telah wafat ya umat. Bicara apa kamu? Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya pergi selama 40 hari seperti Nabi Musa, dan ia pasti akan kembali. Nabi Muhammad tidak meninggal. Nabi Muhammad tidak mati. Siapa saja yang bilang beliau meninggal akan bertebas batang lehernya. Ya Umar, sabarlah wahai Umar, sabar. Ya Abu Bakar, mereka sudah munafik. Mereka bilang Rasulullah sudah wafat. Angsidu wasmahu, perhatikan dan dengarlah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah telah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Apakah benar Rasulullah telah wafat? Tidak mungkin. Bersabarlah wahai saudaraku. Ya Rasulullah, ketika badan bermandi peluh, ketika tubuh bersih darah, ketika mentari di atas kepala, ketika kami mulai putus asa, kau menjauh tinggalkan kami. Tidak ya Rasulullah, kami ingin kau kirim kami sebagai umatmu. Kami ingin mendapat syafaatmu. Kami ingin kau hilangkan haus kami dengan sesegukan air dari telagamu. Ya Rasulullah, dengarkanlah. Kami ucapkan salawat dan salam kepadamu saat ini. Sambutlah salawat dan salam dari kami yang kami ucapkan dengan setulus hati ini. Jadikanlah ini bukti cinta kami yang dapat kami persembahkan untuk menggapai syafaatmu dan ridha ilahi. Mengapa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah Rasulullah telah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah? Aku menangis bukan karena sedih Rasulullah telah wafat, tetapi aku menangis karena dari langit tidak ada lagi. Tidak ada lagi wahyu dari Allah, tidak ada lagi ayat Al-Quran yang baru dari Allah. Mendengarkan apa yang disabdakan Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu memegang keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi hadis. Jadilah sahabat Al-Quran sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Jadikan diri kita